pasien positif harian itu menyentuh angka 11.278 pasien. Dan ini adalah pasien positif yang paling tinggi selama pandemi ini melanda Indonesia. Dan tidak hanya itu, rekor kematian terhadap wabah ini sudah menembus angka 24.000 orang lebih. Tidak lama lagi, wabah corona di Indonesia akan mendekati 1 juta orang terinfeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau bikin vlog yang cukup berbeda. Dan gue mau bahas tentang vaksinasi. Walaupun gue orang awam untuk membahas tentang vaksin ini, tapi nggak ada salahnya juga kalau gue akan kupas atau gue bahas tentang manfaat vaksin. Jadi biar kita juga sama-sama belajar kalau masa pandemi ini kita butuh edukasi atau literasi digital yang lebih memadai. Pemerintah itu dia udah menetapkan ada 6 vaksin yang bisa dipakai di Indonesia. Nah, salah satunya Sinovac. Bahkan Presiden Jokowi pun menjadi orang pertama yang disuntik oleh vaksin ini. Gua akan kasih tahu lu juga apa aja vaksin yang sudah direstui untuk digunakan di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Pertama, itu adalah vaksin buatan PT Bio Farma. Nah, yang kedua itu adalah vaksin dari AstraZeneca. Yang ketiga itu adalah vaksin buatan dari China National Pharmaceutical Group Corporations atau Sinopharm. Yang keempat itu ada Moderna. Yang kelima adalah Pfizer Inc. dan Biotech. Dan yang terakhir adalah yang gue sebutkan tadi, Sinovac. Nah, itu tadi jenis-jenis vaksin yang sudah direstui oleh Kementerian Kesehatan untuk digunakan untuk memvaksin seluruh masyarakat Indonesia dan menanggulangi menyebarnya secara masif wabah COVID-19 di Indonesia. Lu mau tahu kan sebenarnya cara kerja dari vaksin, terutama vaksin COVID-19. Nah, menurut Satgas COVID-19, cara kerja dari vaksin COVID-19 itu pertama, vaksin ini adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Yang kedua, vaksin ini dapat membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, yang ketiga, setelah melakukan vaksin, tubuh kita itu akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit yang akan menyerang kita. Nah, vaksin itu langsung mengenali serta tahu bagaimana cara untuk melawannya, sehingga bakteri atau virus itu tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Yang keempat, yang pasti vaksin itu manfaatnya akan melindungi diri kita, keluarga kita, bahkan negeri ini dari pandemi COVID-19. Kalau lu sudah divaksin, protokol kesehatan juga harus tetap dijalanin. Lu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, walaupun lu sudah divaksin. Menurut data WHO, dari 2010 sampai 2015, 10 juta angka kematian bisa ditekan dengan vaksinasi. Jadi, banyak kehidupan yang bisa kita lindungi dari berbagai penyakit melewati vaksinasi. Apa aja sih vaksinasi yang sudah kita lakukan sebelumnya?
untuk mencegah kita dari berbagai penyakit. Contohnya vaksinasi diare, influenza, batuk rejan, campak, sampai polio. Bahkan terakhir gua divaksin difteri. Mengutip dari buletin WHO, manfaat dari vaksin itu pertama, itu pemberantasan dari penyakit. Dalam memberantas suatu penyakit, maka jumlah populasi di setiap wilayah dunia yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik haruslah tinggi dan juga disertai pengawasan yang memadai. Yang kedua, itu adalah fungsi manfaatnya mengeliminasi dari penyakit. Kunci dari pencapaian untuk mengeliminasi penyakit adalah 95% dari jumlah populasi harus memiliki kekebalan tubuh melalui proses vaksinasi 2 dosis. Nah, ketiga, manfaatnya adalah kontrol mortalitas, morbiditas, dan komplikasi. Apa itu? Vaksin sangat efisien dalam melindungi setiap orang jika belum terpapar oleh penyakit. Nah, vaksinasi yang dilakukan sebelum bayi terkena paparan suatu penyakit dengan beberapa antigen untuk melawan jenis-jenis penyakit pada masa kanak-kanak. Nah, yang keempat, itu menurunkan tingkat keparahan dari suatu penyakit. Jadi kalau lu sudah divaksin, biasanya ya rata-rata tingkat keparahan terpapar oleh penyakit itu akan jauh lebih ringan dibanding orang yang belum divaksin. Nah, yang kelima itu adalah pencegahan infeksi. Selain untuk mencegah seseorang terserang suatu penyakit, beberapa vaksin juga dikembangkan untuk melindungi orang dari infeksi. Itu tadi vlog gua tentang manfaat dari vaksin. Mudah-mudahan kita terbuka sehingga kita tidak mesti takut lagi untuk divaksin. Vaksin itu memang berbahaya buat orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Jadi sebelum disuntik vaksin, ada baiknya lu menjelaskan riwayat penyakit yang lu derita. Jadi jangan sampai karena lu pengen kebal dari COVID, lu disuntik vaksin tapi lu punya penyakit bawaan yang mengakibatkan indikasi-indikasi yang berbahaya terhadap tubuh lu. Oke, itu aja vlog gua malam ini. Semoga bermanfaat buat lu semua. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan takut divaksin. Oke, dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.